Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai detik ini alhamdulillah kita sudah bisa berpuasa sampai dengan hari kedua, Jumat 24 Maret 2023 ini. Semoga saja puasa kita adalah puasa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala yang akan bisa menghapuskan dosa dan kesalahan kita. Para pemirsa, pendengar dan bunda sekalian, nah pada kesempatan ini perlu kami sampaikan adalah hal-hal yang dibolehkan saat berpuasa. Apa saja itu? Tidak lain adalah yang pertama, apabila mendapati waktu fajar masih dalam keadaan junub. Tentu saja ini adalah bagi yang masih pasangan-pasangan usia subur. Karena Aisyah radhiyallahu an pernah berkata, "Qad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yudrighul fajru fi Ramadana wa huwa junubum min ghairi hulumin fasayaghtasilu wa yasumu." Rasulullah pernah menjumpai waktu fajar pada bulan Ramadan dalam keadaan junub, bukan karena mimpi basah. Kemudian beliau mandi dan tetap berpuasa. Yang kedua adalah bersiwak atau gosok gigi ketika berpuasa. Dari Abu Hurairah, Nabi bersabda, "Laula an asuqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli wudu'i." Seandainya tidak memberatkan umatku, niscaya akan kuperintahkan mereka untuk menyikat gigi atau bersiwak setiap kali berwudu. Nah, kalau toh misalnya sampai menggunakan pasta gigi, ya sekali lagi asalkan itu hanya sebatas di mulut bagian luar, tidak sampai masuk ke dalam tenggorokan, tentu saja ini tidak termasuk yang membatalkan puasa dan dibolehkan. Termasuk juga berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung asalkan tidak berlebihan. Sebagaimana sabda Nabi, "Wabaligh fil istinsyaqi illa antakuna shaiman." Bersungguh-sungguhlah dalam beristinsyaq, yaitu memasukkan air dalam hidung, kecuali jika engkau berpuasa. Dan ini dijelaskan oleh Ibnu Taimiyah. Adapun berkumur-kumur dan beristinsyaq, yaitu memasukkan air ke dalam hidung, itu dibolehkan bagi orang yang berpuasa, dan itu sudah disepakati oleh para ulama. Karena Nabi dan para sahabat Nabi pun juga berkumur-kumur dan beristinsyaq ketika berpuasa. Akan tapi sekali lagi adalah dilarang berlebih-lebihan. Para pendengar, pemirsa dan bunda-bunda sekalian yang dirahmati oleh Allah, adapun juga hal-hal yang masih dibolehkan dan tidak membatalkan puasa adalah bercumbu dan mencium istri selama masih aman dari keluarnya mani. Dikisahkan dari Jabir bin Abdullah dan Umar bin Al-Khattab, beliau berkata, "Pada suatu hari aku rindu dan hasratku muncul. Kemudian aku menciumi istriku padahal aku sedang berpuasa.
Maka aku mendatangi Nabi dan aku berkata, "Ya Rasulullah, hari ini aku melakukan suatu kesalahan besar. Dan aku telah mencium istriku padahal aku sedang berpuasa." Rasulullah bertanya, "Bagaimana pendapatmu jika kamu berpuasa kemudian berkumur-kumur?" Aku pun menjawab, "Seperti itu tidak mengapa." Kemudian Rasulullah pun bersabda, "Nah, lalu apa masalahnya?" Berarti tidak mengapa asalkan tidak sampai tadi ada hasrat yang besar sehingga sampai memicu keluarnya air mani, dan ini tentu saja yang bisa membatalkan puasa. Apalagi kalau berlindung pada Allah sampai kemudian terjadi perhubungan, ya ini malah kafaratnya besar, harus dua-duanya berpuasa 2 bulan berturut-turut. Wah, sungguh berat ya. Karena itulah semoga kita tetap bisa menjaganya. Yang dibolehkan juga adalah bekam dan termasuk juga donor darah, asalkan tidak sampai membuat tubuh ini lemas. Dari Ibnu Abbas berkata bahwa Nabi itu berbekam dalam keadaan berikhram dan berpuasa. Anas bin Malik ditanya, "Apakah kalian tidak menyukai berbekam bagi orang yang berpuasa?" Beliau berkata, "Tidak, kecuali jika bisa menyebabkan lemas atau lemah." Nah, hal ini kaitannya bekam ini adalah sama dengan hukumnya donor darah, karena kan dua-duanya sama-sama mengeluarkan darah, sehingga oleh para ulama hukumnya dikioskan, dianalogikan, jadi dibolehkan asalkan tadi memang fisiknya tubuhnya ini kuat, tidak sampai menjadi lemas. Berikutnya adalah mencicipi makanan. Ya, para ibu yang sudah ahli profesional sebagai chef ini, ya saya kira tidak perlu mencicipi makanan, walaupun pada kakaknya dibolehkan asalkan tidak berlebihan sampai masuk ke kerongkongan, sampai terasa nanya. Nah, ini hanya aja di bagian lidah yang luar, kemudian segera dikumur, kemudian dibuang atau dimuntahkan, insya Allah tidak akan sampai membatalkan puasa ya, asalkan sekali lagi tidak berlebih-lebihan. Tapi menurut hemat kami, panjenengan semua ibu-ibu yang profesional, chef yang sudah mahir ini, tanpa dicicipi pun masakannya sudah sedap, lezat untuk seluruh keluarga. Dan hal lain yang boleh dilakukan adalah bercelak. Ya, ini celaan itu ya. Karena juga contoh dengan menggunakan tetes mata. Nah, ini juga dibolehkan sesuai dengan Al-Hasan Al-Basri mengatakan orang yang berpuasa tidak mengapa bercelak. Nah, kaitannya yang dianalogkan dengan tetes air mata, tetes mata maksud saya, obat mata. Nah, ini asalkan hanya terasa untuk menghilangkan pedih di mata, ya ini termasuk tidak membatalkan puasa, asalkan bukan yang sangat tajam obat matanya ini sampai terasa di tenggorokan itu, ya di kerongkongan juga yang terasa sangat pahit, ya ini dihindari. Maka untuk hal-hal yang semacam itu adalah sebaiknya memang dilakukan pada malam hari sehingga tidak menjadi was-was dan kemudian puasa kita menjadi nyaman. Dan yang terakhir adalah menelan dahak atau liur itu ini ya karena sesuatu seperti ini misalnya, kemudian kita telan, dan karena ini adalah tidak dari luar tubuh yang dimasukkan dalam tubuh, maka hal ini termasuk yang dibolehkan dalam berpuasa. Maksudnya tidak sampai membatalkan puasa. Ya, saya kira hal itu yang akan terjadi dalam hari-hari kita saat berpuasa. Para pemirsa, para pendengar, ibu bunda-bunda yang solihah, terima kasih. Semoga ini bermanfaat untuk sebagai reminder saja di hari kedua Ramadan kita. Semoga semuanya sehat,
alhamdulillah tetap bisa menjaga kesehatan sehingga besok kita masih bisa melanjutkan puasa di hari ketiga. Terima kasih, selamat berbuka. Semoga senantiasa dalam ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasru minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.